Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat bertemu kembali dengan kakak Nora. Udah lama ya adik-adik kita tidak bertemu kembali ya. Tahu nggak adik-adik, kakak selama ini di mana? Ya adik-adik, kakak selama ini menjaga orang sakit. Itu pendeta kita, pendeta Meliana, yang sudah lama sakit di rumah sakit. Tapi sekarang sudah makin sehat. Terima kasih buat adik-adik semuanya yang sudah berdoa. Dan terlebih juga terima kasih buat mama-mama dan bapak-bapak Moria dan Mambre yang turut mendoakan pendeta ya. Terima kasih untuk semuanya. Ini adik-adik, udah semangat kita semuanya ya untuk berkumpul beribadah buat Tuhan, memuji nama Tuhan di hari Minggu ini. Semangat kan semuanya? Semangat. Ayo, bagaimana semangatnya? Angkat tangannya semuanya ke atas. Semangat, semangat. Ya, adik-adik, ada yang ngantuk ya, masih ngantuk. Aduh, ada yang masih ngantuk gak ya? Nah, kakak mau menyapa ya supaya jangan ngantuk semuanya ya. Adik-adik remaja, mana dari remaja? Angkat tangannya. Adik-adik tanggung, adik-adik tanggung, angkat juga tangannya, lambaikan tangannya. Adik-adik kecil, ya lambaikan lagi tangannya adik-adik kecil. Adik-adik balita. Halo adik-adik balita, tangannya di mana yo? Di atas. Adik-adik batita. Ayo adik batita, mana tangannya? Ya, kita semangat hari ini memuji nama Tuhan ya. Bangkit kita semuanya berdiri dengan lagu yaitu dari terbit. Ya, adik-adik, kita menyanyi lagi satu lagu lagi, yaitu judul lagunya Burung-burung semua memuji nama Tuhan. Ya adik-adik, ya kita semangat tadi sudah memuji nama Tuhan ya. Sekarang kita mendengarkan yaitu teman kita yang membaca firman Tuhan. Dan nanti juga yang Rafael Tarigan, dia akan berdoa. Bacaan firman Tuhan tadi Nina, Ninta, dan bacaan remaja adalah Rehan dan Nova. Mari kami persilakan Rafael. Selamat hari Minggu teman-teman. Saya Rafael Tarigan dari kelas kecil. Saya akan membawakan doa pembuka. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau telah memberkati kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati abang kakak sekolah minggu kami yang akan membawakan firman-Mu. Berkati agar ibadah kami dapat berjalan dengan lancar. Dan berkati juga agar firman-Mu dapat kami pakai dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo teman-teman, nama saya Ninta. Dari kelas kecil saya akan membaca firman Tuhan dari Kejadian 8 ayat 8 sampai 11. Begini firman Tuhan. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi. Kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Amin.
Hai teman-teman, saya namanya Nina. Saya dari kelas kecil. Saya akan membaca firman Tuhan. Kejadian 8 ayat 12 sampai 13. Inilah firman Tuhan. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi. Kemudian dilepaskannya burung merpati itu. Tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat. Ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Amin. Shalom semuanya, saya Ryan Albert Tarigan, kelas remaja. Saya akan membaca bahan Alkitab 1 kelas remaja. Diambil dari Roma 10 ayat 14 sampai 15. Begini bunyinya. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak dapat percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada ditulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Itu dia ayatnya. Terima kasih. Shalom teman-teman, saya Nova Ginting dari kelas remaja. Ingin membacakan bahan Alkitab kedua dari kelas remaja. Diambil dari Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang rayap di bumi." Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Wah, ceria sekali adik-adik nih. Wah, sama seperti abang. Abang juga sangat bersuka cita pada saat ini. Karena apa? Karena kita akan mendengarkan firman Tuhan Yesus. Firman Tuhan Yesus yang menguatkan kita. Ya, sebelum abang masuk ke dalam firman Tuhan, abang mau berterima kasih dulu untuk adik kita yang sudah membantu abang tadi sebelumnya, yang sudah membawa doa pembuka kita, yaitu adik kita Rafael Tarigan, dan juga adik kita yang sudah membaca pembacaan ayat firman Tuhan, yaitu Nina dan Hinta Tarigan, dan kedua abang dan kakak kita yang sudah membantu abang membacakan ayat bacaan remaja, yaitu Rehan Tarigan dan juga Nova Ginting. Ya, oke adik-adik, langsung aja kita masuk ke pembahasan firman Tuhan pada minggu ini. Ya, firman Tuhan kita minggu ini temanya adalah alat informasi. Coba ngomong bareng-bareng sama abang, alat informasi. Sekali lagi, alat informasi. Nah, apa itu alat informasi? Adik-adik udah tahu lah ya. Sekarang adik-adik melihat handphone juga sedang melihat alat informasi. Tapi kita mau kita mau flashback dulu. Jadi seperti bacaan firman Tuhan tadi, yaitu tentang Nabi Nuh. Abang bukan mau bercerita full tentang Nabi Nuh, tetapi bagaimana Nabi Nuh mendapatkan informasi pada zaman dahulu. Ya, abang flashback sedikit, yaitu pada cerita Nabi Nuh. Ingat kan Nabi Nuh? Nah, ini gambar apa? Ini adalah gambar bahtera Nabi Nuh pada waktu air bah. Oh, ini banyak orang yang pada tenggelam. Nah, dan air bah Nuh,
dan Bahtera Nuh berada di atas air bah. Nah, ini gambar kedua. Nah, ini semuanya orang sudah nggak ada. Tadi masih ada orang-orangnya, sekarang udah tenggelam semua oleh air bah. Tinggal Bahtera Nabi Nuh aja. Nah, di sini hujannya berlangsung lama, yaitu 40 hari 40 malam. Lama ya. Sebulan lebih 10 hari. Nah, dan karena hujan terus menerus selama 40 hari 40 malam, akhirnya penuhlah bumi ini dan menjadi seperti ini. Semuanya air. Bumi ini seperti lautan, tidak ada tempat berpijak. Semuanya seperti laut, sejauh mata memandang semuanya air. Nah, setelah 40 hari 40 malam, ya setelah 40 hari 40 malam, akhirnya hujan berhenti. Nah, setelah berhenti, ditunggu oleh Nabi Nuh dan juga hewan-hewan yang lain yang berada, semua yang ada di dalam bahtera selama 5 bulan, air mulai surut. Nah, setelah 5 bulan Nuh berpikir, apakah air di luar sudah surut ya? Nah, jadi dia mendapatkan akal. Wah, dia mengeluarkan seekor burung. Nah, ini dia burungnya. Dia mengeluarkan seekor burung. Yaitu burung apa adik-adik? Ini adalah burung gagak. Nah, burung gagak ini dilepaskan Nabi Nuh untuk melihat apakah air, semuanya masih air, apakah sudah ada tempat berpijak atau belum. Karena burung gagak ini dia memakan apa? Burung gagak adalah hewan pemakan bangkai. Jadi apabila sudah surut, dia lihat ada bangkai hewan atau manusia, akan dimakan oleh burung gagak sehingga dia tidak kembali. Tetapi nyatanya apa? Burung gagak ini kembali. Berarti tandanya air belum surut. Masih banyak air di bumi ini. Nah, setelah itu Nuh menunggu selama 7 hari. Dan selama 7 hari Nuh melepaskan lagi burung apa ini? Burung merpati. Ya, Nuh melepaskan burung merpati dengan harapan burung merpati adalah burung yang memakan apa? Biji-bijian. Nah, dia akan makan biji-biji yang ada di pohon atau di tanah. Dia juga makan itu. Nah, ternyata setelah ditunggu, burung itu apa? Kembali lagi. Dia balik lagi ke Bahtera. Nuh dia dapat tahu pesannya. Kenapa? Pesannya bahwa burung ini tidak mendapatkan tempat untuk berpijak. Dia hanya terbang ke sana kemari. Akhirnya dia kembali lagi. Tidak ada tempat berpijak sehingga dia balik lagi. Berarti tanahnya di luar masih seperti lautan. Nah, setelah ditunggu 7 hari lagi, dia melepaskan kembali burung merpati ini. Nah, dilepaskan lagi burung merpati kan. Nah, setelah dilepaskan burung merpati, tiba-tiba ada sesuatu yang ajaib. Apa? Burung merpatinya datang membawa apa ini? Membawa apa ini? Burung merpatinya membawa daun, yaitu daun zaitun. Oh, tandanya apa nih? Tandanya apa nih? Nah, si Nabi Nuh mengetahui tandanya bahwa air sudah mulai surut, bahwa pohon-pohon sudah mulai terlihat. Sehingga burung ini bisa mengambil daun zaitun dan memberikannya kepada Nabi Nuh yang ada di Bahtera. Habis itu Nabi Nuh menunggu lagi selama 7 hari lagi, seminggu lagi dia tunggu lagi karena dia tahu bahwa air belum surut banget, tapi sudah mulai surut karena pohon-pohon sudah mulai kelihatan. Nah, setelah itu dia kembali melepaskan burung merpati. Dilepaskan lagi setelah 7 hari, dilepaskan lagi, dan apa yang terjadi adik-adik? Burung merpatinya nggak kembali. Burung merpatinya pergi dan dia tidak kembali. Loh, kenapa? Nah, ternyata burung merpati ini sudah memiliki tempat untuk berpijak. Dia sudah bisa mencari makan. Dia sudah bisa ke pohon untuk ngambil makan biji-bijian di pohon ataupun di tanah. Dia sudah bisa dapat makanan di situ. Tandanya dia tidak kembali. Nah, makanya Nabi Nuh tahu bahwa sebagian daratan sudah terlihat. Nah, berarti tandanya air sudah menjadi surut. Nah, itu adalah pesan yang diberikan oleh burung merpati itu pada zaman dahulu. Nah,
Sehingga Nuh tahu, wah air sudah surut. Nah, ini gambar apa adik-adik? Ini adalah gambar burung membawa bunga zaitun. Pernah lihat lambang ini? Nah, ada juga beberapa orang memakai lambang ini. Ada rumah sakit, ada beberapa tempat lah, tempat kesehatan atau apa. Ini adalah lambang perdamaian antara Allah dengan manusia. Karena sebelum air bah, Allah ingin memusnahkan seluruh manusia. Nah, setelah itu burung membawa daun menandakan bahwa ada kehidupan yang baru. Jadi di situ ada lambang perdamaian antara Allah dan manusia. Dan setelah hujan ada apa adik-adik? Ada pelangi, busur Tuhan ditaruh di manusia. Jadi kalau adik-adik melihat habis hujan, adik-adik lihat pelangi, itu adalah tanda bahwa Allah tidak akan menurunkan air bah lagi ke bumi. Itu adalah pesannya. Nah, itu kan zaman dahulu adik-adik, pada saat zaman Nabi Musa, alat informasinya menggunakan ya seadanya, yang ada aja, burung. Nah, untuk sekarang ini, zaman sekarang bisa pakai apa adik-adik? Ayo, bisa pakai handphone. Nah, adik-adik sekarang melihat abang memberikan informasi menggunakan apa aja? Handphone, internet, YouTube, ada yang pakai laptop. Nah, banyak, ada mungkin di luar sana juga ada SMS, ada MMS, ada banyak segala macam yang bisa dipakai untuk alat informasi. Karena sekarang itu teknologi sudah benar-benar sangat dan amat canggih. Tidak seperti dahulu. Kebayang nggak adik-adik kalau misalnya seperti zaman dahulu? Adik-adik harus mentraining burung. Kalau adik-adik mau memberikan pesan kepada teman adik-adik yang jauh, harus dikasih burung, dikasih suratnya di burung, ditangkap, habis itu dibawa ke tempat temannya. Susah kan? Kalau burungnya nyasar gimana? Kalau salah orang gimana? Susah untuk melatihnya. Tapi zaman sekarang gampang sekali. Tinggal WhatsApp aja. Nah, kalau misalnya gurunya di sekolah, pada saat pandemi seperti ini, kita bersyukur sekali pada saat pandemi COVID-19, pada saat hari ini, kita berada di zaman yang teknologi sudah canggih. Bisa kebayang nggak kalau zaman dahulu sudah ada COVID? Bagaimana adik-adik bisa belajar? Nah, adik-adik belajar di rumah pakai apa? Pakai handphone kan? Pakai internet. Guru-gurunya kasih tugas, kasih pengajaran secara online. Adik-adik tinggal dari rumah. Nah, adik-adik sudah bisa mendapatkan pengajarannya. Begitu juga dengan ini, firman Tuhan. Disampaikan firman Tuhan, adik-adik bisa di rumah. Kalau pada zaman dahulu belum ada teknologi semaju ini, apakah bisa adik-adik mendapatkan informasinya yang detail lengkap? Bahkan adik-adik bisa melihat abang sekarang. Begitu luar biasa, teknologi sekarang sudah betul-betul canggih. Kita bersyukur, mengucap syukur, teknologi sudah ada sekarang, mendukung kita, memudahkan kita dalam segala sesuatu. Nah, tetapi semuanya itu adalah hal-hal yang positif. Tapi ada juga hal yang negatif dari teknologi ini. Tuh, apa yang negatif? Kalau kita tidak bisa mengendalikan diri kita terhadap teknologi. Nah, kalau kita tidak bisa mengendalikan, bukannya alat informasi teknologi ini yang kita kendalikan, tetapi dia yang akan mengendalikan kita. Loh, kok bisa? Bisa. Seperti apa tanda-tandanya? Misalnya, siapa di sini adik-adik yang tiap hari sukanya main Free Fire atau main Mobile Legend? Nah, ketika udah main Free Fire atau main Mobile Legend, adik-adik kadang lupa makan. Kadang lupa ada tugas di sekolahnya. Mumpung ngerjain di rumah nggak ketahuan, main Mobile Legend terus. Dikit-dikit mamanya udah marah. Belum selesai juga kerjaannya. Belum selesai juga, belum makan juga. Nah, adik-adik sibuk main game. Berarti itu tandanya apa? Tandanya adik-adik yang dikendalikan oleh teknologinya. Dikendalikan oleh alat informasi itu. Padahal seharusnya kita yang mengendalikan alat informasinya. Tetapi mengapa alat informasi yang mengendalikan kita? Nah, oleh karena itu kita harus bijak. Alat informasi ini adalah seperti pedang bermata dua. Ya, kita bisa pakai untuk yang baik, untuk kemuliaan nama Tuhan, atau untuk hal yang negatif.
yang tidak baik. Seperti kakak kita mungkin yang remaja yang mungkin bisa nonton YouTube sampai berjam-jam. Nonton YouTube berjam-jam, nonton K-pop atau nonton streaming Netflix misalnya sampai lupa waktu. Atau yang lainnya banyak lah. Di saat kita dikendalikan oleh teknologi ketika kita tidak bisa mengendalikan teknologi. Jadi jangan sampai kita terbawa arus dan diperbudak oleh alat komunikasi tersebut. Jadi pakailah secara sewajarnya, jangan berlebihan, supaya kita tidak ketergantungan dan kita tidak kecanduan. Karena ini yang berbahaya kalau kita kecanduan. Abang juga bersyukur adik-adik pada saat ini, adik-adik boleh melihat abang di sini, boleh bernyanyi, memuji Tuhan. Ibadah saat ini berarti menandakan bahwa adik-adik masih bisa mengendalikan alat informasinya. Walaupun ya 2 jam ini pagi hari pada saat kebaktian. Semoga setelah ini seterusnya adik-adik juga bisa mengendalikan alat informasi ini dengan baik dan benar. Dan terutama untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, tadi sudah mendengarkan cerita yang dibawakan Abang Erdi ya. Apa temanya? Ayo, apa temanya? Informasi. Ya, tadi sudah adik mendengar ya bagaimana merpati dipakai ya untuk menjadi informasi masihkah banjir atau tidak. Itu ya adik-adik ya. Coba kita ingat-ingat ya, tema kita hari ini informasi. Ya, sebelum itu mari kita memuji lagi nama Tuhan. Kita mengumpulkan persembahan dengan judul lagunya kita yaitu Kitab Ende-Endeen nomor 201. Nanti doanya dibawakan oleh Niko ya. Bahkan oleh Niko Sembiring. Adik-adik tadi sudah kita mengumpulkan persembahan. Jadi sekarang kita persilahkan teman kita yaitu Niko Sembiring untuk membawakan doa kita pada hari ini. Mari Niko, kami silakan. Halo teman-teman, nama saya Niko Devanya Rena Sembiring dari kelas kecil. Kali ini saya akan membawa doa persembahan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu dan kami juga telah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya
persembahan kami ini berguna bagi kemuliaan nama Tuhan, dan ajari kami agar bisa selalu mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amsal 26 ayat 6. Siapa mengirim pesan dengan perantaran orang bebal, mematahkan kakinya sendiri dan meminum kecelakaan. Amin. Halo teman-teman. Kolose 3. Kolose 3. Pun juga Perbuat ya kamu Perbuatlah dengan segenap hatimu Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu Perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu Perbuatlah itu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah itu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan. Perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah itu dengan segenap hatimu, Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23, apapun Buatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu buat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan Dan bukan untuk manusia. Kolose 2 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat itu dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang perbuatlah dengan segenap hatimu seperti dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23, apapun yang kamu perbuatlah itu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. 3 ayat 23. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah terus dengan segenap hatimu Dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23, apapun itu juga yang kamu perbuat, itu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, Perbuatlah itu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Amin. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat Buatlah dengan segenap hatimu seperti Tuhan untuk manusia. Amin. Kolose 3 ayat 23. apapun juga kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati, Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Amin. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Kolose 3 ayat 23. apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Kolose 3 23. Apapun itu yang kamu perbuat, perbuatlah itu dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. 3 ayat 20, apapun juga yang kamu Perbuatlah dengan segenap hatimu, Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23. Beginilah firman Tuhan. apapun juga yang kamu Perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan. Manusia untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin.
Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah itu segenap yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu untuk hatimu, seperti untuk Tuhan. Untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Adik-adik, kita sudah selesai ibadah ya. Sampai ketemu kembali di minggu-minggu akan datang. Tuhan selalu menemani kita. Sampai ketemu kembali. Selamat hari Minggu adik-adik.